Jenderal, saya memberitahu kamu, pikiran Nyonya jelas, denyut nadi stabil, semua normal. Bagaimana mungkin sejak dia bangun? Bertindak seperti orang gila, dia seperti orang lain. Menjadi, saya sampai di tubuh yang menyedihkan ini, istri yang asli. Maaf kalau saya terlalu langsung. Tetapi Nyonya, mungkin memang seperti itu dia sejak dulu. Sudah lama diracuni oleh wanita yang dia cintai, yang menjadi sebab hilangnya semua kemampuan dia. Pada akhirnya, dia dituduh berkhianat dan mati di medan perang. Betapa nasib yang menyedihkan. Song Qingge, yang kamu katakan adalah... Ting Yuan. Ting Yuan, bagaimana luka kamu? Song Qingge, masih ada muka kamu tinggal di sini? Jika bukan untuk kamu, apakah kakak saya terluka? Cepat, sayang, cepat. Aduh, ditipu dalam cinta dan uang. Dia bahkan dijual ke rumah hiburan oleh suami dan selingannya. Dia mendapat penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan dia bunuh diri di sungai. Apa drama? Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu menantang saya? Jangan bicara omong kosong, saya belum bicara. Dari mana cerita kutukan itu? Kamu? Ting Lan. Nasibnya tidak hanya sial. Selain itu, dia gila. Kamu Tahu ini hanya saat kamu mati. Alasan kematian kamu. Baiklah, baiklah. Saat kamu mati, aku akan memberikan pemakaman yang bagus untuk kamu, supaya kehidupan berikutmu menjadi aman dan makmur. Saudara, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Apa? Kakak Song tadi. Jelas dia tidak berbicara, kan? Jik, apakah itu suara hati Song Qingge yang saya dengar? Ting Yuan. Ini adalah sup yang bergizi, yang saya siapkan khusus untuk kamu. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Mengajari para tentara bagaimana menembak. Minum lagi sedikit agar ada tenaga nanti. Oh, ini ternyata obat yang beracun. Yang dicampur dalam sup bergizi. 1 gelas setiap hari. Dan tenaga kamu akan hilang. Memeluk kamu setiap hari. Tenaga internal kamu akan hilang. Sayang sekali pacar itu. Dia tidak hanya tidak tahu, tetapi diterima dengan sepenuh hati. Sup ini diracuni. Bagaimana mungkin? Sudah lama tergila-gila dalam cinta kepada kakak saya. Jika bukan Song Qingge yang mengambil posisinya Yunxi, akan menjadi saudara perempuan saya. Yunxi dan saya bersama kita bertempur di medan perang yang beberapa kali membahayakan hidup kita. Bagaimana dia akan menyakiti saya? Apa omong kosong? Dia menjawab, Darang. Minum sup ini. Beristirahatlah dengan damai. Sup ini. Ada apa? Kenapa Yunxi Seifeti sangat nervous? Jika ramalan yang tepat dari Song Qingge, apakah sup ini memang ada masalah? Apa bahan-bahan sup ini? Aku menggunakan astragalus, angelica, codonopsis, dan lainnya. 18 jenis bahan obat langka. Ada masalah apa, Ting Yuan? Ada juga aconite, ginkgo, dan lainnya yang sudah disiapkan. 88 jenis bahan beracun. AT, dalam penggunaan obat. Harusnya kamu menyebutkan semua bahan. Bagaimana itu terjadi? Ate Yunxi, kenapa kamu tidak mencicipinya dulu? Kakakku, dia tidak suka yang pahit. Bagaimana dia bisa sadar begitu cepat? Ting Yuan masih bertingkah seperti anak kecil. Dia ingin merayu aku, kan? Sudah, biarkan aku mencicipi dulu untuk Ting Yuan. Sudah aku bilang, Ate Yunxi tidak ada masalah kan? Begitu dia mencintai kakakku, bagaimana aku bisa berbuat jahat kepada kakakku? Anggap saja aku menabrak kamu. Lalu, manfaatkan kesempatan untuk membuang semua obat yang dermawan ini. Kamu memang sangat pandai beradaptasi. Tidak mungkin, Ate Yunxi bukan orang seperti itu. Orang yang sangat jahat. Aduh. Dia sudah menembaknya lagi. Kakak, lihat cepat. Burung Nuri itu, dia sudah mati. Ini obat. Diam. Jangan gegabah. Ting Yuan, Ate Song tidak bermaksud seperti itu. Tentu saja tidak. Kalau begitu, kamu bermaksud begitu? Hal itu tidak pantas dikatakan. Ate Song, maksudmu yang aku sengaja jatuh? Benar kan? Kenapa aku melakukan itu? Kalau begitu, kamu harus bertanya. Burung Nuri itu, apa kesalahan lagi yang dia lakukan? Racun! Kamu. Wanita
jahat, wanita jahat. Pergi! Ting Yuan, tak kusangka kakak Song begitu membenci saya sampai menyuruh burung nurinya menyerang saya. Kenapa aku membencimu? Tentu saja, Yi, karena Ting Yuan ingin berpisah denganmu. Tetapi saya dan Ting Yuan kami benar-benar saling mencintai. Kakak Song, mohon berikan kami keberuntungan. Itu tidak benar. Meskipun Yunxi menyelamatkan saya di medan perang, saya tidak pernah memiliki tak ada yang tidak cocok untuknya. Hubungan kami berdua bersih. Saya sudah memiliki istri. Kalau saya memiliki hubungan dengan dia, bukankah itu memalukan? Sungguh tidak ada kemungkinan saya melakukan hal seperti itu. Dan lagi, kalau kamu mau berpisah, Ting Yuan sudah siap memberikanmu 1000 ons emas sebagai bayaran. Apakah itu masih belum cukup untukmu? Emas. Dalam hal uang, aku bisa membangun kembali tungku alkimia dan naik kembali. Saya menerima perpisahan ini. Cepat, bawakan saya 1000 ons emas. Yang terjadi sekarang agak meragukan. Yang dikatakan Song Qingge, benarkah itu? Masih perlu diklarifikasi. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kalau apa yang dia katakan benar, nasib saya akan benar-benar berubah. Tinglan ajak Yunxi ikut dulu. Oh, ayo. Di antara semua orang ini, selalu saya pikir bahwa Yunxi jujur dan baik hati. Di bawah cahaya matahari ini, yang saya lihat pada dia sebelumnya mungkin tidak benar. 1000 ons emas. Emas. Wanita itu. Pergilah ke belakang tirai. Aku harus ganti baju. Sayang sekali. Tidak perlu banyak drama. Kau pada akhirnya... Tiraimu, kualitasnya mencurigakan. Tetaplah di sini. General, lomba panahan segera dimulai. Mereka hanya menunggu kedatanganmu. Lupakan saja, ikutlah denganku. Kakak Yunxi, hadiah utama dalam lomba panahan ini pasti akan tetap jatuh ke tanganmu. Semuanya sangat hebat. Siapa lagi yang lebih hebat darimu? Seluruh kemah tahu bahwa, kecuali kakakku, kau adalah pemanah terhebat. Jenderal muda sudah tiba. Apa yang dilakukan Song Qingge di sini? Kenapa kau datang? Kau lagi yang membuat masalah. Apakah kakakku akan datang ke sini? Bisakah kau jangan terlalu sering muncul di depan umum dan jangan mempermalukan adikku? Yize, jangan lancang. Untuk wanita yang sangat dia cintai, dia mati setelah jantung dan hatinya dicabut. Kematian itu bahkan lebih menyedihkan keluarga ini. Apakah semua diselimuti oleh dongeng? Apa yang kau katakan? Xiao Yi. Itukah kau, Xiao Yi? Cepatlah, aku sudah tidak sabar menunggu. Bahkan hal yang paling berharga bagi seorang pria dicabut. Pasti itu amarah yang sangat besar. Beraninya kau bersumpah padaku. Apa kau gila? Kakak, apakah kau juga mendengarnya? Dia. Yize, jangan terbawa emosi. Ting Yuan, para pria terbaikmu ada di sini. Kakak Song, sebagai seorang wanita, dia ada di sini. Bukankah ini sesuatu yang tidak pantas? Kenapa tidak mungkin? Bukankah kau juga seorang wanita? Bagaimana mungkin kau bisa menyaingi kakak Yunxi? Kakak Yunxi adalah wanita yang luar biasa. Saat itu, kami bersama di medan perang. Kau masih di dalam pekarangan, menyulam seperti gadis pingitan. Benar. Yunxi, kau menyelamatkanku. Ternyata kau yang menyelamatkanku, Yunxi. Sekarang aku mengerti kenapa. Kau melindunginya seperti anjing pada majikannya. Sungguh disayangkan kau menaruh kepercayaanmu pada orang yang salah. Si pembunuh yang mencoba membunuhmu dikirim oleh Yunxi. Apa?
Kakak Yunxi tidak akan melakukan hal seperti itu. Mungkin saat Yunxi menyelamatkanku, ternyata juga direncanakan. Tinyuan, aku hanya takut kakak Song ketakutan. Lagi pula, sebagai wanita lemah seperti dia, melihat busur dan anak panah, wajar saja dia ketakutan. Tidak apa-apa, dia hanya penasaran. Selain itu, para wanita seharusnya tidak terkurung di rumah mereka. Apa ini? Aku mengerti. Kau kesini hanya untuk mempermalukan diri. Sekarang, kompetisi memanah dimulai. Ini adalah busur dan panah yang digunakan para prajurit. Bagaimana cara menggunakannya? Biarkan aku yang tunjukkan padamu. Sembilan cincin. Yize, kau jago sekali memanah ya? Yunxi, kemampuan memanahku, bagaimana dia bisa menyaingi kau? Hadiah dari kompetisi memanah ini pasti akan tetap jatuh ke tanganmu. Ada hadiahnya, aku juga ingin ikut. Kau... Busur saja kau tak sanggup tarik, bukan? Bagaimana mau bertanding? Song, aku mengerti. Kau masih terus saja karena pada Tinyuan kau menyalahkanku atas perceraian, tapi tidak perlu sombong di hadapanku. Apa hubungannya ini denganmu? Tentu saja ini ada hubungannya. Kemampuan memanah kakak Yunxi yang membuatku mengalah padanya. Lebih baik kau kembali menyulam di taman. Ini bukan tempat untukmu. Song Qingge, aku sudah lama di militer. Aku sudah lama memanah. Kau yang tumbuh dalam kenyamanan rumah, sebagai wanita yang lembut, beraninya kau menantangku adu panahan. Kau sombong sekali. Yis, hati-hati dengan kata-katamu. Panahan adalah seni yang memerlukan tenaga dan teknik yang sama. Kamu belum mencoba, kamu mudah tersakiti. Kamu juga, kamu pikir aku tidak bisa. Song, Tinyuan bilang itu hanya untuk kebaikanmu. Lagipun di depan publik kamu, sebagai istrinya, kalau kamu malu, dia tidak akan malu. Itu bukan maksudku. Kenapa Yunxi salah mengerti kata-kataku? Busur ini tidak bagus. Apa kamu tahu? Busur-busur ini dirancang khusus untuk para tentara. Kayaknya kamu memang tidak bisa menariknya, kan? Song, tali busur ini spesial. Ini tidak seperti di tempatmu, di ruang para wanita, tali alat musik. Kalau tidak ada tenaga tubuh, mustahil untuk orang biasa untuk menariknya. Yunxi, jangan berdebat dengan dia kayak bebek mati. Selalu ada alasannya. Dia mencari alasan. Song, kalau kamu mengaku kalah sekarang, semua mungkin berpikir, karena cinta kepada Tinyuan, yang terjadi tadi tidak pernah terjadi. Dan aku tidak akan menertawakanmu. Siapa bilang aku akan mengaku kalah? Yang aku bilang, busur ini terlalu ringan. Lucu Song Qingge, kalau mau mencari alasan, carilah yang bagus. Busur-busur ini, bahkan aku perlu tenaga sepenuhnya untuk menariknya. Dan kamu bilang terlalu ringan. Busur ini terlalu ringan. Lihat, kayak kamu cuma cuci muka pakai kapas. Ini, bagaimana itu terjadi? Ade Song, ada yang kamu lakukan menggunakan busur sebelum waktu? Benar begitu, pasti kamu sudah siapkan sebelumnya. Benar-benar untuk membuat kakakku terkesan, kamu hanya menyebar. Hati yang kotor, semua yang dilihat adalah gelap. Kamu baik. Ate Song, kamu bilang busur ini sangat ringan. Banyak busur di sini, kamu bisa pilih lain ya? Baiklah. Ini sangat jelek. Ini sangat kecil. Ini cantik tapi tidak berguna. Aku suka ini. Apa yang aku dengar salah? Dia benar-benar akan menggunakan crossbow triple bow untuk mundur? Untuk hanya sombong. Song Qingge, kalau kamu sombong, gunakan otakmu. Crossbow ini, walaupun 8 pria kuat, tidak bisa menarik bersama-sama. Kamu itu... Bagaimana terjadi sebelumnya? Aku tidak tahu bahwa kamu sangat kuat. Mulai sekarang. Song Qingge berhenti mencari perhatian. Lalu apa kalau kamu bisa menggerakkan crossbow besar? Panahan, ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Yang penting adalah mengenai target. Kamu ambil anak panah dari mulutmu? Kamu cerewet sekali. Jangan menangis sebelum kamu melihat peti mati. Sekarang, aku akan tunjukkan perbedaan kita.
Wow, tembakan sempurna. Tidak heran, memang Ate Yunshi. Song Qingge, kamu lihat dengan jelas, tembakan Ate Yunshi tepat di tengah. Kalau kamu mau kabur sekarang, sudah terlambat. Persiapkan diri untuk kami yang akan membungkam kamu. Yize, bicaralah dengan baik. Kenapa aku harus kabur? Kenapa Song Qingge begitu tenang? Dia benar-benar bisa memanah. Song Qingge, pertarungan kamu tidak berguna. Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan aku untuk bertarung dengan aku? Satu-satu sangat lambat, semua bersama-sama. Bagaimana bisa? Kenapa tidak mungkin? Ini hanya latihan yang membosankan, menyebalkan. Dalam jarak 3.000 mil, saya masih bisa menembak nyamuk. Bagaimana bisa? Nyamuk ini sangat kecil dan cepat terbang, dan anak panahnya sangat besar. Apakah bisa ditembak? Hah? Apa yang kamu lakukan? Tinggalkan di bawah. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Baitaneman Song Qingge, apakah bisa begitu hebat? Dulu, jelas dia adalah bantal yang tidak berguna. Apa asalnya? Bukankah istri jenderal itu luar biasa? Istri jenderal, apakah dia bisa mengajari kami? Kami juga di medan perang menembak daun dalam 100 langkah. Tunjukkan kepada kami. Tentu, bayar saja biaya kuliah. Jika dia tidak memberi saya 1.000 tael emas, saya yang akan tangani. Semua kalian gratis? Biarkan. Hari ini adalah perjamuan untuk ulang tahun ibu. Jangan tertangkap. Ada makanan enak di perjamuan. Baik. Seperti seorang leluhur yang melewati berbagai cobaan untuk naik. Setelah 1 tahun, kamu tidak akan lagi. Hanya obat-obatan yang saya makan selama 1 tahun. Sudah lama saya tidak makan makanan yang enak. Ibu, Song Qingge, hari ini, di perjamuan untuk ulang tahun ibu, bagaimana kamu bisa datang tanpa membawa apa-apa? Begini caramu menunjukkan rasa hormat? Bebek panggang, ayam panggang, angsa panggang. Nyonya Lu, baru-baru ini saya mendengar bahwa Nyonya Lu mengalami mimpi buruk. Yunshi benar-benar berusaha mencari sebuah potong dupa kuno yang memiliki efek menenangkan dan stabil. Saya ingin memberikan kepada Nyonya Lu kemakmuran yang luas seperti laut. Semoga hidupnya panjang dan bahagia. Yunshi diperhatikan. Tidak seperti orang lain yang tidak hormat dan tidak menunjukkan rasa hormat. Hina, setelah 1 tahun, kamu tidak akan lagi kesempatan untuk menghina saya. Anak laki-laki pertama mati di medan perang. Anak kedua laki-laki direbut jantung dan hati. Anak perempuan bungsu bunuh diri di sungai. Keluarga Lu dituduh tanpa alasan. Berkhianat kepada negara dengan mencuri dari musuh. Suami saya ditarik oleh kuda. Saya sendiri, karena frustrasi, terkena serangan jantung. Saya berdarah dan mati. Keluarga yang hancur dan orang-orang yang mati. Bagaimana tragedi seperti ini bisa dijelaskan? Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? ibu tenanglah. Dia tidak bicara tadi. Yang aku dengar adalah apa yang dia pikirkan. Baru saja, Song Qingge ada di lapangan panahan. Baru saja, aku hanya ingin bertanya kepada kamu. Omongan apa yang kamu bicarakan? Tuan Yize yang baik ini, aku jelas melihat wajahmu hijau. Ada masalah apa? Kalau bukan karena ada laki-laki yang melindungimu, seperti hidup cintamu yang penuh lubang. Apa maksud dia? Dia masih bertanya apa artinya itu. Si bodoh ini, artinya selingkuhanmu yang tak bisa dipisahkan. Dia melirik ke laki-laki lain, makanya wajah selingkuhanmu tebal sekali. Karena wajahnya yang bodoh, meskipun ada di depannya, menggoda laki-laki lain, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Wanita jahat, kamu menantang aku seperti itu? Kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Hei, Yiz, tenanglah. Song Qingge, aku tahu kamu benci kamu Yize, tetapi kamu juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang sangat menyakitkan untuk mengusirnya.
Aku tidak mengusirnya. Kasihan, sampai sekarang dia masih belum tahu. Selingkuhannya, sekarang bersama orang lain. Selagi melakukan itu, selamat, selingkuhanmu. Dia akan memiliki istri baru. Song Qingge, aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi? Selingkuhannya di luar. Kenapa perempuan? Selingkuhanmu ini sudah keluar dari istana. Ternyata bukan seorang gadis, ternyata seorang Kasim. Karena makeup tebal di wajahnya, bagaimana kamu tahu aku laki-laki atau perempuan? Biasanya terjadi saat sudah malam, menutupi mata si bodoh itu. Si bodoh itu pikir itu lucu. Ting Yuan Tinglan, kemarilah. Ayo, Kenapa aku mendengar suaranya di dalam pikiran? Kau dengar itu? Ya, Jadi apa yang dia katakan benar? Beberapa hal sudah terbukti, benar. Dan kakak kedua? dulu kakak kedua pernah bilang majikannya pernah melayani di istana. Dia meninggalkan istana pada usia tertentu. Ternyata seperti itulah jenis pelayanannya. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Dia tidak bisa membedakan pelayan dan Kasim. Ibu, silakan duduk dulu. Song Qingge, kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa berbohong seperti itu majikannya, Yize? Bagaimana kau tahu itu bohong? Apa kau pergi dan merangkak di bawah tempat tidur mereka? Aku. Maaf, kakak Yunshi ini tidak disengaja. Kakak Song, aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang adil. Kenapa kau harus mempermalukanku seperti ini? Aku adalah seseorang yang telah bertahun-tahun berada di medan perang. Tidak seperti kalian, wanita-wanita dari dalam rumah tangga, yang setiap hari hanya memikirkan hal-hal kotor. Ada 2 wanita dari dalam rumah tangga di sini. Tebak siapa ini? Kakak Yunshi, jadi kau menghina kami seperti ini? Aku, bukan itu maksudku. Ting Yuan, aku tidak punya maksud lain selain yang baik. Kakak Song, kenapa kau salah menafsirkan kata-kataku? Cukup, tidak perlu bicara lagi. Mari kita mulai makan. Ayo, kita minum. Bersulang, kita semua minum. Kita ambil yang lain. Kakak Song, aku tahu kau masih marah pada Ting Yuan berpisah denganmu karena aku. Itu salahku. Aku seharusnya tidak marah padamu. Aku bersedia meminta maaf dengan menggunakan gelas anggur ini. Kakak Song, bisakah kau memaafkanku? Kakak Song, kau tidak minum. Kau tidak mau menerima permintaan maafku? Sahabat Yun, wilayah Tianchangmu telah tenggelam. Dahimu tampak memerah. Ini pertanda masalah cinta dalam takdirmu. Kalau kau berhenti pada waktunya, mungkin kau masih bisa. Ting Yuan, Kakak Song masih tidak mau menerima permintaan maafku. Apa yang harus kita lakukan? Yunshi sudah sangat merendahkan diri. Kau minum saja. Ya. Tidak heran seluruh keluarga lu meninggal dengan menyedihkan. IQ keluarga ini benar-benar. Kakak laki-laki tidak menyebut adik kedua juga ibu, juga adik perempuan bungsu. Kalau minuman ini ada tambahan apapun, jadi kau saja yang minum ini. Apa anggur ini benar-benar ada obatnya? Oh, Song Qing. Adik-adikku sangat kejam. Kakak Song, aku cuma ingin minum-minum bersamamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah alkoholnya benar-benar dibubuhi obat? Kalau cuma minuman biasa, jadi kamu sendiri bisa minum kan? Ting Yuan, Kakak Song masih belum memaafkanku. Apa yang harus kulakukan? Dia selalu berubah-ubah suasana hatinya. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Ting Lan, Kenapa kamu tidak tanya lagi adikku? Jangan lihat aku. Sekarang aku tidak berani mengganggunya. Urusan anak-anak sebagai orang dewasa, aku tidak akan ikut campur. Gagas, tidak mungkin dia menjadi Kasim. sekarang Yunshi jadi tidak sopan. Kita semua harus bersenang-senang, merayakan ulang tahun Nyonya.
Saya berharap Nyonya memiliki umur panjang seperti pohon pinus abadi. Bukan cuma aku yang dijadikan sasaran obat. Kembalikan alkoholnya ke semua meja. Mereka dijadikan sasaran obat. Sepertinya bukan cuma aku yang jadi sasaran. Hanya satu orang yang datang. Ting Yuan. Dia membubui obat semua orang. Apa yang diinginkan Yunxi? Pasti dia cuma bercanda. Kakak Yunxi juga minum alkohol waktu itu, tapi melihat penampilannya, sepertinya tidak ada kelainan apapun. Benar-benar Song Qingge yang menyebarkan rumor tentangnya. Baiklah. Dia menggunakan energi internalnya untuk mengeluarkan alkohol. Ada obat di dalam alkoholnya. Song Qingge, tunggu aku. Kalau bukan karena urusan penting nanti malam, aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Aku ingin melihat keributan. Bagaimana kalau aku bekerja sama sedikit? Kamu mau berantem denganku? Sepertinya kamu tidak sanggup. Nona Yun, sepertinya jatuh ke pelukanku. Mungkin Shen Tiankuo akan datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahunmu. Kalau dia tahu bahwa semuanya sudah dibius, itu akan jadi masalah besar. Kita tidak bisa membiarkannya masuk sekarang. Tuan Shen, Kak Tinglan menunggu di kamar sayap barat. Cepat pergi sana. Aduh! Dia menggunakan matanya untuk menggodaiku. Kamu yakin itu benar? Orang yang menunggumu di kamar barat adalah Lu Tinglan dan bukan kamu? Tuan Shen akan tahu kalau dia pergi ke sana. Bagus, hahaha. Untung saja dia pingsan. Pergi juga. Semua makanan ini milikku. Kenapa kamu melihatku? Ada kotoran di wajahku? Kakak, kita semua adalah prajurit bersama. Kenapa Yunxi membuat kita jatuh? Benar, Kakak. Ini Yunxi. Apa rencananya? Kakak, katakan langsung padaku. Tepat. Setelah berbicara sepanjang malam, hal-hal yang tidak ingin saya dengar, sekarang dia sudah diam. Astaga, aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini. Wajah suami saya yang murah, dia memang cantik dan tampan, dan kecantikan yang tak tertandingi. Begitulah, kamu harus melihat siapa anaknya. Di saat-saat penting, bisa kamu berhenti bermimpi? Ternyata Yunxi yang membuat kita jatuh, dan kabur ke kantor untuk mencuri talisman militer. Apa? Jika talisman hilang, seluruh keluarga Lu akan dipenjara. Apa yang terjadi tiba-tiba? Kamu langsung ke kantor. Keluarga ini, kenapa begitu ribut? Apa yang kamu lakukan? Ayo. Di mana? Kakak, kamu tidak terlalu beruntung ya, kamu ingin mengubah nasibmu? Aku adalah nenek moyang Dao, pahlawan misterius, profesional dalam mengubah nasib. Kamu hanya perlu 100 tael emas. Ubahlah nasib. Ayo. Kamu saja, kamu pikir kamu bisa menggerakkan saya sedikit saja? 1000 tael emas. Berikan uangnya. Ayo, cepat.
Kakak Yunshi, kamu tidak suka kakak. Bagaimana dia melakukannya? Kamu akan tahu saat kita sampai. Cepat kan? Sudah saya temukan. Kamu hanya perlu mendapatkan simbol militer, dan kamu bisa memerintah 300.000 tentara. Tuan Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan, bukankah kamu yang mengundangku untuk datang? Tapi kan sudah kuberitahu dengan jelas padamu untuk datang ke kamar di sayap barat. Nona Yun, jangan berpura-pura. Kalian, para wanita, permainan kecil berpura-pura miskin ini, sangat kukenal dia. Apa? Bukankah kamu yang sedang mengejarku yang ingin kamu coba tempat yang ditempati Lutinglan di hatiku? Kamu ingin melihat apakah aku akan mencarimu? Tuan Shen, ini cuma salah paham. Ah, bagaimana ini bisa disebut salah paham? Aku mengikutimu sepanjang jalan. Kamu sering menoleh untuk mengawasi. Bukankah karena kamu takut aku tidak akan mengikutimu? Sekarang aku sudah datang, tepat seperti yang kamu inginkan. Tuan Shen, bukan itu maksudku. Baiklah, kita sudah sampai pada titik ini. Kenapa terus-terusan menyangkal? Tapi, kenapa kamu memilih tempat ini? Ini adalah perpustakaan Luting Yuan. Menyenangkan sekali bisa merasakan petualangan kecil ini bersamamu di sini. Aku agak gugup sih, tapi justru lebih seru begini. Tuan Shen, tolonglah berbaik-baiklah. Jangan lupa bahwa kamu adalah tunangan dari kakak perempuanku, Tinglan. Kalau Tinglan tahu ini... Apakah aku akan takut padanya? Dia harusnya bersyukur bisa menikah denganku. Tuan Shen benar-benar salah paham. Kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu sembunyi lagi, aku akan bermain denganmu. Coba sembunyi lagi. Lagi pula, kalau kamu tidak ada di sini bersamaku untuk ini, kenapa kamu kabur di perpustakaan Rumah Besar Jenderal? Apa motivasimu? Shen Tiankuo adalah seorang komandan dari pengawal kekaisaran. Dia yang bertanggung jawab atas kepolisian ibu kota. Tidak aman menjadikannya musuh. Lebih baik ikut saja dengan arus dan menariknya ke kubu kita. Tuan Shen hanya bercanda. Aku cuma takut. Aku takut kakak perempuanku Tinglan akan marah. Kenapa harus takut di sini? Dia tidak lain adalah seorang bodoh yang tak berotak. Kakak, cepatlah. Jika kamu belum siap makan, kamu ada masalah di kepala. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya sedikit antusias. Anak yang malang, dia masih antusias. Jika kamu tahu, pacar kamu, dia ada di studio. Yunshi melakukan hal yang tidak pantas. Saya tidak tahu, jika kamu terus saja tertawa. Apa? Kenapa dia tiba-tiba marah? Non ketiga. Halangi jalan! Kamu tidak boleh masuk. Saudara ipar sangat hebat. Non Lu. Majikan muda saya, Shen. Dia sedang beristirahat di dalam. Kamu tidak pantas masuk. Majikan muda kamu, dia sedang beristirahat di studio rumah saya. Siapa yang memberi kamu keberanian? Keluar kamu! Non Lu, ketidakwajaranmu. Majikan muda saya, pasti dia akan marah dan membatalkan perjanjian. Majikan muda Anda sudah mengakhiri perjanjian. Sudah saya beri dia cukup muka. Saya tidak meragukan kemampuan saudara ipar saya. Ayo. Kamu sangat wangi. Wah, yang kamu tahu. Apa yang kamu lakukan? Siapa itu? Ini aku, nenekmu. Ting Yuan, biarkan aku menjelaskan. Kamu. Kenapa kamu datang? Ting Yuan, bantu aku. Itu Tuan Muda Shen. Sudah terlalu mabuk. Dia akan memaksa untuk mengambil kesempatan dari aku. Apa omong kosong yang kamu katakan? Benar kan? Kamu yang mengajak aku datang ke sini. Ting Yuan, jangan dengarkan dia.
Aku tidak bersalah. Bagaimana aku bisa membujuk dia? Hanya kamu yang aku cintai, Ting Yuan. Bagaimana bisa terjadi di rumahku, terjadi hal-hal yang sangat tidak pantas. Aku akan membunuh kamu. Sudah cukup, kamu belum selesai? Ting Yuan. Saudara Yunshi kita sama-sama adalah ahli bela diri. Jika Shen Tiankuo benar-benar ingin menyakiti untuk menyakiti kamu, bagaimana kamu bisa meninggalkan aku dan meninggalkan kamu lemah? Aku hanya perempuan. Bagaimana aku bisa bertarung dengan seseorang yang sangat kejam? Kami sama-sama perempuan. Kenapa Song Qingge dengan kekuatan yang begitu kuat? Ting Yuan, kamu harus percaya pada aku. Benar-benar sudah lama aku diikuti. Lalu kenapa kamu datang ke studio? Apa alasannya? Aku di sini untuk membantu kamu mengambil dokumen-dokumen yang belum ditangani. Aku tidak pernah mengizinkan tak ada yang bisa menggerakkan dokumen-dokumenku. Kita di militer, setelah semua tahun kita bekerja bersama, seharusnya kita sudah familiar dengan aturan ini. Kamu dan aku di ketentaraan sudah bertahun-tahun kita bekerja sama. Kamu tidak bisa mengabaikan kebijakan ini. Ting Yuan, Kak, kamu memang benar-benar segel militer itu. Ini bukti-bukti melawan Yunshi. Apalagi yang bisa kamu katakan? dia memaksaku untuk mengambil ini. Segel militer apa? Aku belum melihat barang itu. Tuan Shen, kalau bukan karena paksaanmu, segel militer ini, bahkan aku tidak bisa menyentuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Apa artinya segel militer bagiku? Pasti kamu ingin merebut kekuasaan. Ting Yuan, percayalah padaku. Sejak usia 15 tahun aku berjuang di sisimu, selalu setia padamu. Kamu pandai mengalihkan perhatian. Inilah yang terjadi pada kita. Lu Ting Yuan, harusnya kamu punya rasa iba kan? Shen Tiankuo tidak sebodoh itu. Katakan, orang di belakangmu sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya? Sangat tega. Ting Yuan benar-benar tidak bisa aku pahami. Apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya dia bukan orang di balik semua ini. Yunshi siap mengorbankan segalanya. Biarkan aku melihat sebenarnya siapa dalang di balik semua ini. Hah? Orang di balik semua ini, dia bersembunyi. Yunshi sudah menyusup ke sisiku selama bertahun-tahun. Tujuan sebenarnya apa ini? Dalang di belakangnya, siapa sebenarnya? Mereka ada dalam kegelapan, kita ada dalam terang. Tidak. Kita belum bisa mengurus Yunshi untuk saat ini. Kita perlu memancing kepada dalang di belakangnya. Jangan. Karena dulu kau menyelamatkan aku dan Yize. Atas kejadian hari ini, untuk saat ini aku bisa mempercayaimu. Ting Yuan, aku sudah tahu kau percaya padaku. Kau masih belum mau keluar? Hei! Tidak. Hei, kakak, biarkan saja mereka pergi semudah itu, terutama Yunshi. Dia tidak hanya meracuni kita, tapi dia juga mencuri lambang militer, hampir saja dia membunuh kita semua. Tentu saja karena cinta. Dia ingin tahu kebenarannya. Aku tahu. Aku sudah berlatih 1000 tahun, aku melihat segalanya. Hadiah? Kau tidak akan berbohong kan? Kalau kau tidak memberiku uang, kita akan berpisah. Berikan aku 1000 tael emas sekarang juga. Kakak, kalau kalian berpisah, bolehkah aku ikut denganmu? Diam kau. Kecurigaan Song Qingge terbukti benar. Jangan kau menjauh darinya. Buddha Agung ini, pastikan dia tetap tinggal. Aku masih berharap padanya untuk melindungi nyawa semua orang di rumah Lu ini dan keselamatan semua orang di sini. Aku juga. Aku tidak ingin meninggalkannya. Kalian keluar dulu. Hei, jangan pergi. Kau, apa yang kau lakukan? Aku yang sedang bicara denganmu. Ancamanmu tidak ada artinya bagiku. Percayakah kau padaku jika aku, leluhur agung ini, akan kuberikan tamparan yang membuatmu terbang? Apa yang kau lakukan? Kau juga tidak mau membayar dengan tubuhmu, kan? Ada apa? Kau suka ini? Itu juga bukan tidak mungkin. Aku, leluhur agung ini, sudah lama menjalani kehidupan manusia, dan belum pernah aku melihat benda seperti itu. Tidak mungkin, 1000 liang emas, bukan hanya kurang 1 liang. Baiklah. Besok akan kubawa engkau mencarinya. Aku akan punya uang untuk memperbaiki tungkupil. Begitu aku punya uang, aku akan kembali ke kuil Taoku dan aku akan sepenuhnya berdedikasi untuk menjalani kehidupan manusia.
Jika kau bersedia tinggal di rumah besar ini, semakin lama kau tinggal, Semakin kau cegah aku ini leluhur agung, mencapai keabadian. 1000 liang emas. Berarti aku akan memiliki tungku pil yang terbuat dari emas murni? Bukankah ini berarti pangkatku akan segera naik? Rumah besar Lu adalah rumahku. Tentu saja aku akan tinggal di rumah besar ini. Ibu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semua orang di luar pingsan? Apa yang kau teriakan? Anaknya sudah mati? Kau tahu tidak, pengasuh? Orang-orang sudah pergi, kau tahu mereka sudah datang? Tidak berguna. Ibu. Kau membicarakanku di depan anak, tidak bisakah kau memberiku sedikit kehormatan? Kau tahu sendiri kalau hari ini adalah pesta ulang tahunku. Kenapa pulangnya lama sekali? Jangan marah, Bu Ibu. Sekarang aku dikirim memeriksa proyek-proyek air. Begitu semua pekerjaan selesai, aku langsung kembali tanpa henti. Ini untukku, sebuah kalung giok yang sudah kuselesaikan selama beberapa bulan, khusus untuk dipersembahkan kepada ibu. Proyek air. Proyek air apa? Bukankah kau baru saja dari ranjang selingkuhanmu di kota timur? Apa kau baru saja bangun dari sana? Apa selingkuhan itu akan dipanggil proyek air? Dan kalung giok ini, bukankah kau mengambil ini untuk diberikan kepada selingkuhanmu? Bukankah ini tidak disukai selingkuhan? Siapa yang bicara? Ah, Lu Zhenye, berani-beraninya kau melakukan itu diam-diam dariku, menyimpan selingkuhan di luar rumah. Kau malah membawa sampah yang tidak diinginkan wanita lain untuk menipuku. Ibu masih sama galaknya seperti dulu. Ibu, jangan hiraukan tingkah mereka. Song Qingge, apa ini kau? Bagus. Berani-beraninya kau membicarakan buruk ibu mertuamu di belakangnya. Akan kujadikan dia Ting Yuan. Aku akan menceraikanmu. Siapa yang mau kau tinggalkan? Song Qingge. Kau tidak boleh melakukan itu. Mulai sekarang, kakak iparku adalah dewiku. Semua yang dikatakan Qingge menjadi kenyataan. Pastilah ini bintang yang diberkati, dari langit untuk keluarga Lu. Aku benar-benar ingin mempertahankannya di keluarga Lu. Nyonya, bukankah kau yang menasihati Qingge kemarin untuk meninggalkannya? Dan kau, bukankah kau bilang kalau di rumah keluarga Lu, kau atau dia yang akan berkuasa? Bukankah mereka berdua bisa bersama? Dan kau, bukankah kau bilang kalau Song Qingge tidak bisa dibandingkan tidak sebanding dengan kelingking Yunxi? Aku tidak mengizinkan penyebaran informasi yang salah. Informasi yang salah? Ya. Itu benar-benar informasi yang salah. Kalian, apa kalian semua sudah gila atau bagaimana? Menurutku, kau yang gila, Deng Tua. Kenapa kau tidak menebak? Pada akhirnya, kenapa malah kau yang sampai dipotong tangan dan kakinya? Bukankah karena kau terburu-buru untuk menjadi ayah dari anak orang itu? Yang terjadi, anak yang diambil oleh selingkuhanmu tidak pernah untukmu. Mereka menggunakan pengaruhmu untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Ketika ada kejadian di rumah besar keluarga Lu, anak yang bukan milikmu langsung disuruh untuk memotong tangan dan kakimu untuk membuktikan dia tidak punya hubungan dengan keluarga dan dia tidak bisa dibeli. Kau, kenapa semua orang menatapku? Apa? Itu mustahil. Qingqing dan aku sudah bersama sejak kami masih kecil. Dia tidak akan pernah menipuku. Lu Zhenye, dasar bodoh. Keluar dari sini sekarang juga. Tidak. Nyonya. Laki-laki, ya ampun. Kuharap kau tidak percaya dengan omongan ayahmu. Kau ingin berpisah denganku? Mengusirku dari rumah? Aku mau bilang sesuatu padamu. Itu tidak lain adalah ketaatan yang buta. Aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak akan seperti ibumu. Aku tidak akan mengontrolmu. Kalau kamu mau mengambil seorang selingkuhan atau punya gundik, tidak masalah. Asalkan kamu membayar dengan baik. Aku juga bisa secara pribadi mengirim seseorang untuk merawat ibu sepanjang bulan setelah melahirkan. Kamu benar-benar ingin aku punya selingkuhan? Kamu sangat sulit dibuat senang. Punya selingkuhan itu tidak salah. Kenapa dia pergi? Kakak, kok tiba-tiba kamu jadi sangat pengertian? Bukannya dulu kamu yang tidak mengizinkan untuk memiliki bahkan seorang wanita di sampingnya? Apa gunanya melarang? Bukankah dia tetap muncul? Lupakan saja. Para pria kan? Di mana parfum emas itu? Tidak perlu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Maafkan aku, Yang Mulia. Yunxi, aku menempatkanmu di samping Lu Ting Yuan selama bertahun-tahun.
hanya untukmu berguna di saat-saat kritis. Begitu aku mendapatkan talisman militer, aku bisa memerintahkan 300.000 tentara. Pada saat itu, aku tidak akan takut jika kaisar memberikan takhta. Ini adalah kesalahan karena kekuranganku. Mohon hukumlah aku yang mulia. Yunshi, selama bertahun-tahun, penampilanmu sangat bagus. Mengapa kamu gagal kali ini? Yang mulia, beri Yunshi satu kesempatan lagi. Bahkan Lu Tingyuan pun ragu-ragu padaku. Jika aku bisa menyingkirkan Song Qingge, aku bisa menikah dengan keluarga Lu. Setelah itu, semuanya akan lebih mudah. Aku kasihan padamu. Yunshi, aku siap melakukan apapun untukmu yang mulia. Ketika aku naik takhta, aku akan menjadikanmu kaisarku. Ayo, satu lagi. Obsidian, kenapa ya beberapa hari terakhir ini, Sang Jenderal sudah tidak berbicara denganmu lagi? Bahkan urusan-urusan militer diserahkan pada orang lain. Tingyuan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia kembali bersikap baik padaku seperti dulu, pasti Song Qingge akan mencari cara untuk memberitahu semua orang. Pada waktu itu, wajah Tingyuan juga tidak jelek. Itu Song Qingge. Sudah aku dengar istri Sang Jenderal punya sifat buruk. Sifatnya sombong dan suka menindas. Bahkan orang yang ikut serta saat pertandingan panahan terakhir berani membelanya. Menurutku mungkin mereka sedang mencoba untuk pamer di depan Jenderal. Aku tidak ingin Tingyuan bisa bermasalah karenanya. Kapten Yun, kamu sangat hebat dalam segala hal. Kamu memang terlalu belak-belakan dan baik hati. Kami yang berjuang dan berkelana dalam hal merencanakan, yang bisa menyaingi kelicikan para istri. Apa cara licik dan penuh tipu daya? Benar. Siapa sih Song Qingge ini? Kami bertaruh nyawa bersama Sang Jenderal, tapi dia cuma di rumah. Tapi dia menikmati kekayaan dan kehormatan Sang Jenderal. Menurutku, Kapten Yun ribuan kali lebih hebat daripada Song Qingge. Tentu saja. Kalau Song Qingge ada di sini sekarang, kita akan memberinya pelajaran. Terima kasih banyak saudara-saudara atas penghargaannya. Yunshi merasa bersalah. Baiklah. Teruskan minumnya, saudara-saudara. Aku ada urusan penting, aku akan pergi dulu. Kapten Yun, hati-hati di jalan. Hati-hati. Ayo saudara-saudara. Teruskan minumnya. Bersulang lagi, ayo minum. Baik. Silakan duduk. Teruskan minumnya, saudara-saudara. Mari kita bersulang. Isi lagi, isi lagi. Minum. Minum. Saudara-saudara, kenapa semakin lama minumnya, aku malah semakin kepanasan? Sekarang kamu bilang begitu. Sepertinya aku juga merasakannya. Jangan khawatir tentang itu. Teruskan minumnya. Bersulang. Kalau kita sudah minum cukup, perasaan kita pasti akan lebih enak. Perasaan kita akan lebih enak. Ayo minum. Ya, Song Qingge, setelah hari ini, pasti Lu Tingyuan akan meremehkanmu. Ada apa dengan Lu Tingyuan? Masa dia nggak mau bayar aku? Nyonya Jenderal mengundangmu masuk. Jangan-jangan dia mau kasih aku emas? Sudah kubilang, seorang jenderal seluruh negeri, dia nggak boleh ingkar janji. Tolong. Sebentar. Kemari, ayo kita minum. Kemari, ayo kita minum. Narkoba lagi. Yungsi, apa keluargamu jualan obat? Nyonya Jenderal memanggilmu. Lebih baik cepat-cepat. Kamu yakin? Apa jenderal yang menyuruhmu? Perintah militer palsu bisa dihukum mati. Nyonya, kamu benar-benar mau melawan perintah pasukan? Aku bukan prajuritnya. Gimana caranya aku melawan? Kamu nggak mau pergi? Aku mau pergi. Kenapa aku nggak mau pergi? Tolong. Sudah ada yang siapkan panggungnya. Masa aku nggak mau lihat? Cepat ambilkan aku seorang perempuan. Cepetan.
Nyonya Jenderal ada di dalam. Silakan masuk. Minum. Aduh, Nona. Untuk aku, jangan ambil. Aku yang pertama melihat, jangan ambil dari aku. Untuk aku, lepaskan pakaiannya. Aku yang pertama. Ting Yuan, ada kabar penting dari garis depan. Pasti ini hal yang besar. Sebuah surat rahasia. Dia sudah dibawa ke tenda. Kamu langsung pergi dan lihat. Tunjukkan jalan. Baik, Kenapa buru-buru, Antri? Jangan khawatir. jangan marah. Antri, cantik. Song Qingge, Song Qingge, kalau Lu Tingyuan melihatnya langsung yang sedang bersenang-senang dengan banyak pria, dia pasti akan meninggalkanmu segera. Saudari Song, Nona. Kamu menantang saudara saya, tangkap dia. Song Qingge, benarkah kamu ahli bela diri? Dan kamu sangat hebat. Sudah semua kembali? Ya, kami sudah mengambilnya kembali. Kamu sering ke sarang-sarang, kamu tertidur. Dan kamu ketinggalan saat pasukan berangkat. Akhirnya pasukan meraih kemenangan besar. Saudara-saudara kamu, mereka diberi penghargaan atas prestasi mereka. Dan hanya kamu tetap orang yang tidak berguna. Benar, sangat bodoh. Kamu bicara omong kosong, jangan menyumpahi saya. Aduh, saya tidak menyumpahi kamu. Sekarang, nenek moyang tua merasa senang. Saya hanya meramal kamu. Seorang wanita dari belakang rumah. Kamu juga bisa meramal masa depan, kamu hanya melakukan trik dan ilmu sihir. Cinta kamu pada sarang, bukankah dia cuikin? Dia tinggi 8 kaki. Berdiri, dia lebih tinggi daripada kamu. Kamu memang mengagumi orang-orang yang kuat. Kamu suka menabung. Sapu tangan sutra merah muda. Kalau kamu nervous, kamu suka menyentuh pantat orang lain. Kasar, kamu. Nyonya Jenderal. Tidak, Guru, mohon ajari saya. Guru, saya ingin minta ramalan. Kapan saya bisa menikah? Saya duluan. Kapan saya akan menjadi Centurion? Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Pencatat takdir, meramal. Nenek moyang ini. Dia bisa semua. Yang pertama membayar. Saya duluan. Song Qingge. Kakak Song, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kak Song, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Jenderal pegawai Yun, mereka sudah datang. Tidak kusangka istri sang jenderal adalah wanita yang sangat cantik. Warisan dan ilmu bela diri. Ramalan, segala jenis keahlian dia bisa melakukan semuanya. Tidak mengherankan kalau sang jenderal sejak dulu memilihnya sebagai suami. Jenderal, sekarang para prajurit benar-benar menyerah padanya seperti yang mereka lakukan padamu. Kalian berdua, kalian adalah pasangan suami istri yang sempurna. Apa pasangan suami istri yang sempurna? Ya, jenderalku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya kalian memanfaatkan efek obat? Obat? Obat apa? Dia lolos dariku. Tentu saja, itu saudaranya pegawai Yun yang khusus menyiapkan hidangan pembuka untukmu. Tebalnya muka. Setidaknya mereka tidak terluka. Nyonya, aku juga. Kapan aku? Bisa menikah? Aku juga. Baiklah. Diam kau. Yuk kita pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Kau menghalangi jalanku menuju harta karun. Hei, aku bilang, aku tidak sengaja melakukannya. Kau percaya padaku? Kak Song, bagaimana kau bisa melakukannya pada Ting Yuan? Ting Yuan.
kau masih belum pergi. Pergilah, pergilah, pergilah. Wow, kamu sangat menarik. Rasanya seperti apa ini? Kakekku belum merasakan itu. Enak juga ternyata. Kamu suka? Para dewa tidak boleh tergoda oleh kecantikan pria. Namun bibir Lu Tingyuan wajahnya kayak kue puto, kenyal. Mari kita akui saja. Cuma mikirin saja, aku udah lapar. Ayo kita makan kue puto? Oke. Aku akan traktir kamu. Aku akan traktir kamu kue puto. Bukannya itu yang kamu mau? Bagaimana kamu tahu? Besok, Pangeran Huai akan menyiapkan sebuah pesta perayaan hujan. Di pesta itu, pasti ada yang akan menyenangkanmu. Ayo. Tingyuan, beberapa hari ini kamu menjauh dari aku. Ada yang aku salah lakukan? Tingyuan, kamu salah memahami aku. Kamu tahu aku suka kamu. Bagaimana aku bisa menyakiti kamu? Petugas Yun, hati-hati dengan kata-katamu. Tuan Lu sudah punya keluarga yang kamu katakan. Ini mungkin akan menyebabkan ketidakpahaman dengan istriku. Dingin. Bukankah dia cinta platonis kamu? Aku masih akan menunggu perceraian untuk memberi jalan. Jangan, tolong Bu, aku tidak suka wanita yang banyak rencana, seperti ibu saya. Lihat. Istriku salah, kan? Dia sudah berpandangan buruk terhadapku. Bukan aku tidak melakukan itu. Kakak Song, bisa kamu bantu aku? Minta bantuan ke Tingyuan? Aku akan membantu kamu untuk membujuk. Lalu, kamu juga akan mendorongku ke air? Song Qingge, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apa hubungan sifatku dengan kamu? Itu hanya kebetulan saat kamu jatuh ke air waktu itu. Karena kamu memang sengaja melakukan itu. Dan kamu menyalahkan aku. Ikuti aku dengan baik. Jangan berpura-pura tidak. Kamu harus berhenti bicara. Aku dengar kabar angin yang mengatakan, kamu sangat ahli membaca nasib. Bisa kamu bantu aku meramal, kapan anakku bisa lolos ujian untuk posisi di pemerintahan? Kamu baik-baik saja, Bu? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Ada yang jatuh ke air. Ini tidak baik, Song Qingge. Song Qingge. Lu Tingyuan, aku di sini. Qingge, kamu tidak terluka. Aku baik-baik saja. Dia seharusnya yang bermasalah. Kenapa kamu tidak melihat saja? Untung kamu tidak terluka. Untung kamu tidak terluka. Lu Tingyuan menoleh dan melihat yang dekat dengan danau. Dia mengabaikan penyelamatan Yunxi dan naik sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Aku benar-benar tidak bisa memahami para pria. Kalau ternyata ada masalah, baiklah. Kalau tidak ada masalah, baiklah. Enak rasanya? Ya, enak. Aku tidak ingin pegang. Semuanya adalah ketiadaan. Ketiadaan sama dengan bentuk. Bentuk sama dengan ketiadaan. Berhenti melihat. Siapa yang melihat? Mataku memang cekung. Bangsat, konsep ketiadaan ini. Dokter bilang, aku tidak bisa tidur dengan baik. Aku perlu tidur di perut dengan 6 pack. Kalau mau pegang, lakukan saja secara terbuka. Ayo kita menikah. Kak, lihatlah segera. Ku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan. Berhenti. Tetaplah bersamanya. Aku akan ganti baju. Perayaan akan segera dimulai. Tunggulah aku di dalam.
Yang mulia, Lu Tingyuan telah kehilangan sepenuhnya, percayalah padaku. Lepaskan kendali atas militer dari tangan Lu Tingyuan tampaknya mustahil. Karena kita tidak bisa lagi berdiplomasi dengan tenang, mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Malam ini, aku akan pastikan dia tidak akan kembali. Kak, bukankah kamu menyuruhku mengirim seseorang? Ikuti Yunshi. Menurut laporan pelacakan, dia sedang menuju ke ruangan barat sekarang. Kita berada di kediaman Raja Huai. Bagaimana dia bisa begitu terbiasa dengan tempat ini? Tentang ruangan barat? Awasi Song Qingge dan Tinglan. Aku akan melihat dulu. Baiklah. Malam ini akan menentukan apakah kita berhasil atau gagal. Aneh, kenapa kakak berpakaian begitu? Sudah lama sekali, tapi dia belum juga kembali. Tidak, ayo kita pergi. Yunshi, bagaimana kau berani? Kau masih berani menghadapiku. Kenapa aku tidak berani? Dia adalah tunanganmu. Dia membohongiku dan memanfaatkanku. Dia juga bilang bahwa kau orang yang kosong, tak punya otak. Kau. Bagaimana? Di kediaman sang pangeran, kau masih mau mencoba menyerangku? Kenapa dia tiba-tiba berhenti berpura-pura? Sepertinya dia percaya diri. Lu Tingyuan hampir mati. Mari kita lihat bagaimana mereka terus membual. Malam ini, aku akan pastikan dia tidak kembali. Tidak, Lu Tingyuan dalam bahaya. Berhenti kau mau pergi, ini tidak akan mudah. Apa maksudmu? Atas perintah Pangeran Feng Huai, ada pencuri di antara tamu hari ini. Yunshi bertugas menangkap mereka. Para penjaga kepung dan ikat mereka. Baik. Kamu berani. Bahkan Lu Tingyuan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Pergilah kalian. Aku tidak ingin melukai orang-orang yang tidak bersalah. Song Qingge, kamu terlalu tinggi hati. Meskipun aku tidak tahu hal-hal yang kamu lakukan tadi. Pameran yang tidak berguna. Dari siapa sebenarnya kamu belajar hal-hal itu? Tapi dalam pertarungan, bukan dasar gerakan-gerakan ini indah tapi tidak bertenaga. Sekarang sudah di tangan mereka. Pedang dan pisau sungguhan. Kamu pikir kamu bisa kabur? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Berani-beraninya menantangku di depan umum. Kamu yang pertama. Dan aku berharap yang terakhir. Kamu. Tangkap mereka semua untukku. Tidak mungkin. Di zaman sekarang, nomor 1 dalam peringkat dari para ahli di seluruh dunia. Dia juga tidak bisa mengalahkan dengan sekali pukul. Banyak sekali orang. Bagaimana mungkin Song Qingge memiliki sebuah kekuatan yang sangat kuat? Kakak, kamu hebat. Katakan padaku di mana Lu Tingyuan? Kakak. Lu Tingyuan? Tingyuan. Tingyuan. Qingge, kamu sudah datang. Kondisi Tingyuan sekarang sudah baik. Aneh sekali Lu Tingyuan bisa terluka. Kenapa hatiku sakit? Tingyuan. Kakak.
Kakak ipar, kenapa kakak saya? Lukanya sangat parah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita harus segera membawanya pulang. Ting Yuan. Bagaimana kamu bisa terluka, Ting Yuan? Ternyata ada pencuri di dalam rumah ini. Ayo, segera segel tempat ini. Jangan-jangan menuduh tanpa dasar. Luka kakak saya, pasti kalian yang melakukan ini. Apa yang kamu katakan? Hubunganku dengan kakakmu. Kita akan berteman selamanya, bersama dalam pertempuran. Kenapa aku mau menyakitinya? Ting Yuan. Kalau kamu tidak mau mati, pergi sekarang juga. Pangeran Huai sudah datang. Song Qingge, sekarang kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Pangeran Huai, luka kakak saya sangat parah. Mohon yang mulia pangeran, biarkan kakak ipar saya, ayo kita bawa dia pulang untuk berobat. Jenderal Lu, di rumah saya lukanya sangat parah. Orang-orang bawa Jenderal Lu ke kamar agar dia bisa dirawat dengan baik. Apa maksudnya ini yang mulia pangeran? Sebenarnya, Pangeran Huai sudah lama tertarik dengan kekuatan militer yang berada di tangan Lu Tingyuan. Dia ingin merebut kekuasaan militer untuk merebut takhta. Walaupun kamu sangat hebat, Song Qingge, apakah kamu berani menyakiti seorang pangeran? Ke saya, bawa dia ke kamar tamu. Siapa yang berani? Saudari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak peduli kalau kamu seorang pangeran. Siapapun yang berani menghalangi saya, ini tidak akan berakhir baik untuknya. Song Qingge, kamu berani melukai seorang pangeran. Selesai, bunuh dia. Menyingkir dari sana. Menyingkir dari sana. Kakak, Saudari, Huai yang Stilet. Tidak ada. Kekuatan magis yang saya gunakan memang terlalu banyak. Kita pulang dulu. untung saja kakak saya selamat. Terima kasih saudari, kalau bukan karena saudari saya, kita hampir mati. Katanya, setelah Kaisar mengetahui itu, Pangeran Huai dikurung di dalam istana. Dia akan dihukum berat. Langit memiliki mata. Makhluk apa kamu ini? Kamu berani menyerang nenek moyang ini? Itu saya. Aku tidak sengaja. Kupikir ada yang menyerangku. Kalau tidak, aku yang akan urus untukmu. Tidak perlu. Sudah. Sang guru tua itu, dia sudah mengembara di dunia selama bertahun-tahun. Luka dan memar, itu bukan masalah. Sudah kubilang, tidak perlu. Jangan bergerak. Aku cuma agak gugup. Aku tidak sengaja menekan sesuatu. Kenapa kamu gugup? Aku bahkan tidak tahu. Kamu terluka. Aku terluka. Kenapa kamu segitu gugupnya? Kamu ini terlalu gugup, jangan-jangan... Kamu sangat gugup. Mungkin kamu tidak mau membayarku, kan? Kamu bilang tadi bahwa
Untuk setiap hari aku tinggal di kediaman ini, kamu akan memberiku 1000 tahil emas. Sekarang aku tidak hanya pergi, tapi aku juga menyelamatkan nyawamu. Jangan bilang padaku kamu tidak mau membayarku lagi. Kuat kena membayar lebih. Aku harus membayar lebih. Aku secara pribadi memerintahkan seseorang untuk membuat 10 untukmu tungku alkimia yang terbuat dari emas murni. Benarkah? Setelah bertahun-tahun latihan, aku belum pernah melihat tungku emas. Dan bahkan 10 lagi. Jadi, tadi, kenapa kamu sangat gugup? Sangat gugup sehingga bahuku yang terkilir sudah sembuh. Meninggalkan semua nafsu, mengembangkan tubuh dan pikiran. Meninggalkan semua nafsu, mengembangkan tubuh dan pikiran. Meninggalkan semua nafsu, mengembangkan tubuh dan pikiran. Sumpah untuk meninggalkan semua nafsu. Seorang wanita mulia yang menerima tanggung jawabnya. Kalau mau mencium, cium saja. Bagus, Song Jingge. Kakanda, ada hal buruk yang terjadi. Ayah ingin memberikan gelar bangsawan kepada seorang anak laki-laki yang dia punya di luar. Kenapa aku merasa seperti pandangan Kakanda? Bisakah itu membunuh orang? Pada masa ini, bagaimanapun cara saya bertanya kepada kamu, kamu memang tidak mau mengatakan, siapa perempuan ini, di mana kamu menempatkannya, makanya kamu punya rencana ini. Kamu ingin memberikan gelar dan kekayaan keluarga lu bersama anak perempuan ini. Kamu pikir saya sudah mati? Ya, betapa keras hati kamu! Saya juga kasihan pada Cincing untuk anak ini. Ayah, kamu membela mereka. Kalau kami, kalau ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini kepada kami? Cincing, bagaimana dia bisa menyamai kamu? Mereka masih memiliki. Tingyuan adalah seorang jenderal sang kaisar sangat menghargai. Pasti dia akan hidup nyaman di masa depan. Dan dia akan mengatur semua untuk kamu. Baik dan hati-hati. Tidak ada masalah dengan uang. Lu Janya, perhitungan kamu bagus. Kamu sudah lupa bagaimana kamu mendapatkan gelar bangsawan ini. Kamu sudah lupa bagaimana kamu mendapatkan gelar bangsawan ini. Pada masa itu, ayah saya dan saudara saya gugur di medan perang. Mengorbankan hidup untuk negara. Sang kaisar melihat keluarga saya sudah tidak ada lagi pria, menganugerahkan gelar bangsawan ini kepada kamu. Kini semua harta keluarga lu, mana yang bukan bagian dari keluarga Jiang? Ibu, Bersujud di depan saya. Ibu masih sama kerasnya seperti dulu. Saya hampir terjatuh karena takut. Kenapa tidak? Berusaha menenangkan ibu agar dia tidak sakit karena terlalu marah. Kamu tanah di kanan mengatakan apa-apa. Kalau pada yang mau kamu katakan, katakan saja. Sikap ibu sekarang yang berbicara mati. Kalau begitu ribut, untung saja saya datang tepat waktu. Apa yang terjadi? Kenapa semua melihat saya? Hentikan pikiran kamu. Kakak, jangan ganggu binatang yang sedang tidur. Mudah bagi ibu akan menodaimu dengan darah jika dia membunuh ayah. Hei, anak, kamu juga sudah datang? Ibu, apa panggilanmu untukku tadi? Minggir. Ayo. Anak, menantu, aku dengar kamu dan Ting Yuan. Ada sesuatu yang terjadi antara kalian di kediaman Pangeran Huai. Aku sangat ketakutan. Kamu tidak terluka? Iduh, barulah jangan terluka. Kalau kamu hanya melihatku, Jangan ganggu aku. Ini uang 1000 tael, ambil.
Terima kasih, Ibu. Anak yang baik, kenapa kamu belum mempertimbangkannya lagi? Apakah ini tentang pacar mertuamu? Hebat. Bagaimana dia bisa tahu? Ada kabar tentang Cing Cing? Aku sangat pandai menyembunyikan Cing Cing. Beberapa tahun terakhir ini, bahkan kamu, harimau tua, kamu tidak melihat jejaknya. Benar-benar mertuamu bodoh. Diberitahu oleh pacarnya. Waktu itu terpaksa karena ancaman keluarga, dia harus meninggalkannya. Katanya, dia sudah hamil saat dia pergi. Bertahun-tahun dia mengembara, tidak punya rumah atau tujuan. Sudah lama waktu berlalu, dia kembali untuk mencarinya. Dia juga ingin anak laki-lakinya. Dia menyebut dirinya Papa dengan mulutnya sendiri. Tidak mungkin, Cing Cing tidak akan berbohong padaku. Usianya tidak cocok. Bagaimana dia bisa menjadi anaknya? Waktu itu, dia diputuskan oleh pacarnya, hanya karena dia tidak mau. Dia tidak mau keluarganya melemah. Keluarganya melemah. Dia tidak mau menderita bersamanya. Cing Cing tidak seperti itu. Anak. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Siapa nama pacarnya? Di mana keluarganya tinggal? Yang Cing Cing. Gengling, di sebelah barat kota. Hah? Bukankah itu tempat tinggal pribadi Pangeran Huai? Kalau pacarnya, ada hubungannya dengan Pangeran Huai? Apa? Apa? Apa yang terjadi? Kenapa kalian bicara bersamaan? Lujanya. Kasihan kamu, memang buruk punya selingkuhan. Dan lagi, kamu bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kau berikan hatimu tanpa pikir. Hah? Kau ingin bunuh seluruh keluarga kita? Aku tampar kau. Aku bunuh kau. Kenapa kalian masih bertengkar? Abang, tentang selingkuhan Papa? Aku akan kirim penyelidik. Jika Pangeran Huai yang berniat pada keluarga Lu, bukan hanya Yunxi satu-satunya mata-mata. Selingkuhan Papa ini, pasti dia juga terlibat. Ada kisah absen kedau. Aku yang putuskan selanjutnya. Apa yang terjadi, Abang? Aku akan pergi. Aku temani kau. Nyonya. Sayang. Ada apa? Bukankah kamu harus membiarkan istrimu masuk? Ini kamar aku. Kenapa aku harus membiarkan kamu masuk? Kamu mau masuk. Sebenarnya, membiarkan kamu masuk tidak mustahil. Aku ingat, memasukkan uang satu persatu. Bukankah tanganmu akan capek, sayang? Makanya, aku baik banget, aku tinggalkan pintu terbuka sedikit, lebih lebar. Aku hampir lupa, dia sangat kuat. Sayang, pintunya besar. Mungkin emas tidak bisa lewat. Emas? Bagaimana kamu bisa menipu wanita tua ini? Jika aku terus tinggal di sini, apakah mungkin aku bisa membangun sebuah kuil Tao yang dibuat dari emas murni? Kamu mau tidur di kasur? Tidak masalah, tidak masalah. Yang bayar adalah pemiliknya. Aku bisa tidur di lantai. Berdiri. Istri, ada lagi yang kamu mau suruh? Bantu aku ganti baju. Bantu saya mengganti pakaian.
Saya tidak perlu itu untuk tidur. Lepaskan juga semua pakaian dalammu. Karena istri memang suka. Kalau begitu saya juga, tak perlu khawatir. Kakak, adik, ada sesuatu yang serius terjadi. Ada sesuatu yang terjadi pada kakak kedua. Sungguh beruntung saya memiliki dukungan dari Anda. Tatapan kakak itu menakutkan. Tolong, apakah masih ada harapan untuk saya? Apa yang terjadi pada Louise? Kakak kedua mengatakan mereka yang membuat masalah. Dia keluar untuk menenangkan pikiran. Dan sampai sekarang, dia belum pulang. Kata para pelayan, katanya dekat dengan pintu utama. Mereka melihat kalung gioknya. Ada darah di sana. Guru Yunuk wanita itu, sudahkah dia memutuskan untuk menghukumnya lebih awal? Ayo, cari dia sekarang. Apa yang Nan-i lakukan? Jangan mendekat! Selang, dulu kamu tidak punya kebiasaan panggil aku Xiao Yi, kan? Tapi aku tidak tahu kamu adalah seorang eunuch. Kamu gila? Kenapa kamu perlu berpakaian sebagai wanita untuk menipu perasaan saya? Hal-hal itu tidak ada dasar. Berpakaian sebagai pria atau wanita itu sama saja, kan? Kenapa kamu meremehkan aku karena ini? Aku tidak meremehkan kamu. Kita memang tidak bisa. Itu saja. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan kamu uang. Uang? Di istana? Apa jenis kekayaan seperti emas atau perak? Aku belum melihatnya. Hal-hal itu hanya di permukaan saja. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan apa yang kamu mau. Aku tidak mau kecuali hatimu yang jujur. Tidak, aku tidak mau. Jangan jadi mesum, aku tidak mau. Apapun yang dia katakan, sepertinya kita juga tidak menyukainya. Oke. Jadi kami akan membuat kamu seorang monster yang sama lucunya dengan kita. Monster. Tidak, tolong! Kamu dua, cepat. Kalau tidak, kebahagiaan Louise akan hilang. Akan hilang. Aku yang akan tangani. Tidak. Tidak. Aku menemukannya. Saudara ipar. Biarkan dia. Louise, ya, kamu membiarkan seorang wanita menyelamatkanmu. Dia adalah saudara iparmu. Bahkan jika kakakmu datang, apa yang bisa dia lakukan? Kakakmu dan saudara ipar saya. Mereka tidak seimbang dalam tingkat pertarungan. Tentu saja, ini bukan hanya tentang seorang wanita. Aku rasa dia tidak datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Dia datang ke sini untuk mati. Aku bisa membunuhnya. Ini sangat mudah bagi saya. Aku menyarankanmu untuk menjaga ucapanmu. Akhirnya, kamu juga mengatakan sesuatu yang ingin aku dengar. Sebenarnya, kamu adalah seorang gadis sejati. Kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Sekarang, mood saya bagus. Jika sekarang juga berlutut di depan saya dan minta maaf, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Mungkin, untuk meninggalkanmu hidup. Kamu yang aku maksud, bahwa kamu tidak tahu dengan kekuatan pertarungan saudara ipar saya. Ya, dan jika aku tidak melakukannya, apalagi? Jadi jangan menyalahkan aku untuk menjadi tidak berperasaan terhadapmu. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Yang paling aku tidak ingin melihat adalah tatapan seperti yang kamu miliki, seperti orang-orang di istana. Saat melihat kami seperti binatang. Tak ada bedanya. Sekarang aku akan mencongkel mata kamu. Apa yang terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Jangan salah, bukan kalian.
Apa yang kamu katakan? Kamu bilang mereka memperhatikan kita, sama seperti cara kamu melihat binatang. Benar, di mata saya, kamu seperti binatang. Tetapi kalau kalian tidak ada, saya tidak akan menggunakan pandangan itu. Supaya bisa melihatnya, yang bertindak seperti binatang. Kakak kedua. Adik, Kakak kedua, kamu baik-baik saja? Kakak, saya benar-benar takut. Di hidup ini, saya hampir tidak bisa menjadi pria. Kakak. Ayah. Hati-hati. Saya meremehkan kamu. Kamu sama seperti semua wanita di dunia ini yang memiliki hati penuh racun. Jijik. Jijik, saya akan bunuh kamu. Kalau kamu meremehkan wanita, kenapa kamu berpura-pura menjadi wanita? Hei, aduh, cukup. Aduh, sakit. Sakit. Saya akan bunuh kamu dengan satu pukul. Kakak ipar saya tidak akan membunuhnya, kan? lagu yang ringan. Jangan bunuh dia. Ayo kita serahkan dia ke pihak berwajib, supaya kita bisa mendapat imbalan. Imbalannya sangat besar. Lagu cinta. Kamu baik-baik saja? Sakit. Kakak sedang mesra dengan ipar perempuannya. Di medan perang, kilatan pedang dan senjata terlihat. Banyak sekali luka yang diterima kakak. Dia tidak mengeluh sakit. Hanya luka kecil ini, dia masih berani mengeluh sakit. Tebal sekali mukamu mengatakan itu. Bukankah untuk menyelamatkanmu? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku masih kuat. Tapi sulit dilihat karena pakaian. Apakah lukanya dalam? Jadi lebih baik kita lihat di rumah saja. Bisa jalan? Seharusnya bisa. Bisa jalan atau tidak? Tidak sakitkah kalau lukanya bergerak? Aku gendong kamu. Kita sudah hampir sampai di rumah. Kamu itu benar-benar Mas? Yang satu-satunya yang masuk ke camp musuh, yang membunuh musuh dan 7 kali masuk keluar sendiri? Dewa perang? Aku yang gila atau Mas yang gila? Atau seluruh dunia yang gila? Kamu mau kemana? Aku akan mencari dokter untukmu. Ada kotak obat di sana. Bantu aku saja memasang obat. Apa yang terjadi? Harus di belakang. Kamu yang tangani. Nyonya, begini caramu ingin minta bantuan ke aku? Omong kosong apa yang kukatakan padamu? Kamu baik-baik saja? Sebegitu kuatkah pukulanku? Nyonya, tentang kekuatanmu sendiri. Kamu memang kurang sedikit pengertian. Kamu tahu kamu akan terluka, tapi kamu tetap menghadapiku. Aku tahu tidak akan ada apa-apa yang terjadi padaku. Sudah cukup. Aku tahu kamu kuat. Tapi, masih membuatku khawatir bahwa orang itu akan menyakitimu. Kenapa kamu membela diri melawanku? Aku tidak akan membiarkan ada yang menyakitimu. Rasa sesak di dada ini lagi-lagi seperti ini.
Lebih kuat daripada terakhir kali aku bertemu Lu Tingyuan. Jatuh dari puncak menara kota, lebih parah lagi. Kenapa begini? Ternyata akhirnya kamu juga tidak benar-benar mati rasa. Kalau Lu Tingyuan diam-diam memberiku obat-obatan? Tentu saja aku tidak memberimu obat-obatan. Kenapa tiba-tiba aku merasa sesak di dada ini? Rasa sesak di dada. Karena kamu mengkhawatirkanku. Kenapa aku harus mengkhawatirkanmu? Karena... Ini tidak normal. Bagaimana kamu tahu apa yang kupikirkan? Itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu pikiran aku? Karena aku bisa mendengar pikiran kamu. Ini tidak mungkin. Aku sudah lama bertani. Aku belum pernah mendengar di dunia ini rencana misterius seperti ini. Benarkah? Kamu terbentur kepala tadi? Nyonya, meskipun aku senang, kamu memegang aku. Kepala aku tidak sakit. Semua yang aku katakan itu benar. Kamu bilang kamu bisa mendengar pikiran aku. Kalau begitu, apa yang aku pikirkan sekarang? Bagaimana kalau tebakan aku benar? Kalau begitu, aku akan mengembalikan semua ini kepada kamu. Baiklah. Nyonya, jangan mundur. Kenapa kamu terlalu dekat dengan aku? Supaya bisa mendengar lebih jelas. Omong kosong. Pikiran kamu bilang, kamu menyukai aku. Detak jantung aku semakin cepat. Benarkah aku menyukai kamu? Sudah bertahun-tahun aku bertani. Aku belum pernah mengalami di situasi yang kacau seperti ini. Tenang, tenang. Nyonya, tebakan aku benar. Kalau aku tidak ada, bagaimana kamu bisa menyukai aku? Benarkah? Tetapi aku menyukai kamu. Kakak, Lu Yize, kau tahu apa artinya ini bukankah? Kalau ada dua, pasti ada yang ketiga. Kak, percayalah padaku, kalau bukan karena kepalaku akan dipenggal, sungguh, aku tidak akan mengganggumu. Utusan istana datang untuk menyampaikan sebuah perintah kaisar. Perintah kaisar sudah datang. Atas perintah langit, kaisar menyatakan pemberontakan di selatan Jenderal Lu diperintahkan untuk memimpin pasukan dalam pertempuran untuk membasmi para bandit. Semoga kamu kembali dengan kemenangan. Itu saja. Aku terima perintah ini. Tadi malam di menit terakhir perintah untuk bertempur sudah diumumkan, selalu kurasakan ada yang tidak beres. Ini tidak adil, aku tidak sempat ke medan perang. Apa yang terjadi? Jangan kamu terlalu banyak berpikir. Hati-hati, tunggulah aku. Ketika aku kembali, aku akan membawamu melihat tungku emas murni untuk alkimia. Benarkah? Apa yang kau katakan kulakukan? Ya. Hei! Hei! Salam yang mulia, Prinsipe Huaiwang. Ginoong Lu, apakah kamu yakin bahwa Lu Tingyuan sudah pergi ke Nanjing? Benar-benar yakin. Saya melihat sendiri dia naik ke kuda. Ini adalah kesempatan yang tepat. Bersiaplah untuk bertindak.
Apakah kamu yakin tidak ada bahkan kemungkinan kesalahan dalam operasi? Ginong Lu, jangan tuh kamu khawatir. Officer, yang adalah penasihat yang paling saya percayai. Dan kamu adalah istri yang dia pilih. Saya tidak akan mengecewakan kamu. Ketika saya sudah duduk di atas tahta, kamu adalah yang memiliki kontribusi paling besar. Pada waktu itu, saya akan memberikan kepada kamu sebuah posisi yang penting daripada posisi ini yang nilai sangat kecil. Saya tidak tertarik. Pada waktu itu bantu Ginong Lu, kamu tidak perlu khawatir tentang pandangan Ginang Lu. Meskipun kamu memutuskan untuk meninggalkan dia, tidak ada seorang pun yang akan berani berbicara. Dan Officer Yang akan bersama kamu sampai tua. Baiklah. Kamu adalah seorang yang benar-benar bodoh. Sekarang adalah perayaan Mid-Autumn. Janganlah kamu bersusah payah, para tuan. Bersulang. Terima kasih, Yang Mulia. Aneh bahwa Lu Tingyuan tidak ada di sini. Untuk saya, kue-kue sekarang seperti tidak begitu enak seperti sebelumnya. Apa yang terjadi, menantu? Hanya 7 hari yang telah berlalu sejak kakak saya pergi, dan sekarang saja kamu sudah merindukannya sehingga tidak bisa makan. Karena Lu Tingyuan. Siapa yang kurang? Jangan bicara omong kosong. Apa sih? Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu datang sekarang? Mereka semua adalah istri para perwira militer. Ibu, kalau ibu tidak bilang, aku tidak menyadarinya. Semua istri perwira militer di kota ini. Militer di kota. Sepertinya mereka semua sudah ada di sini. Apa ada perubahan di istana? Kalau tidak, kenapa mereka membawa untuk mengumpulkan seluruh keluarga dan membawanya ke istana? Kenapa kamu melihatku? Kakak pikirkan dengan cepat. Kenapa istana jadi aneh? Bagaimana bisa Kaisar menjadi seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, kakak? Katakan saja pada kami. Apa yang terjadi dengan Kaisar? Dia tidak akan memanfaatkan hilangnya saudaraku untuk memusnahkan seluruh marga Lu kita. Sepertinya Kaisar itu yang sangat mencintai selingkuhannya. Tapi diam-diam dia punya kekasih laki-laki. Dan kekasihnya itu, dia adalah Perdana Menteri Istana. Laki-laki macam apa? Benar-benar pandai berpura-pura. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, ya? Tiba-tiba kita mengetahui rahasia dari Kaisar saat ini. Jika kita ditemukan, kita akan dipenggal kepala. Nyonya, meskipun kabar ini mengejutkan, sepertinya kamu tidak memahami poinnya. Ketidakhormatan di jamuan makan keluarga di istana. Apakah itu perilaku keluarga Lu? Bagaimana kamu bisa melakukan yang menghadap kepada saya? Kenapa saya tidak bisa melakukan itu, Lu Tinglan? Kamu mempermalukan aku secara terbuka dengan membatalkan perjanjian kita dan mempermalukan aku di seluruh ibu kota. Penghinaan ini saya ingat sangat jelas. Lalu apalagi perjanjian yang dibenci? Saya tidak menulis tentang tindakan kamu yang menjadi rumor di seluruh ibu kota karena apa yang kamu lakukan. Kerendahan hati saya kepada kamu sudah cukup. Jika tidak, kali ini mungkin tidak akan kesempatan terakhir kamu dibenci. Kamu pikir kamu masih bisa melanjutkan dengan sikap sombongmu? Lu Tinglan, saya akan katakan kepada kamu. Jika kamu bersujud sekarang dan meminta maaf, saya bisa mempertimbangkan kembali perjanjian kita untuk menerima kamu di rumah kami sebagai selingkuhan. Apakah kamu sudah gila? Apakah saya terlalu menghormati kamu? Nona Shen, janganlah kau terburu-buru. Kaisar masih ada di sini. Kamu masih menarik pedangmu di depan takhta Shen Tiankuo? Ini tidak normal. Apa rencana kamu sebenarnya? Tinglan, jangan kamu kurang ajar. Ya, apa yang kamu katakan? Minta maaf kepada Nona Shen dan Kapten Yun. Pada akhirnya, ayah mertua memilih percaya pada selingkuhnya. Para pria. Permainan kecil dengan sedikit mabuk. Yang membuat kamu bahagia. Lu Zhenye, kamu bodoh!
Yang mulia sudah datang, Putra Huai. Bukankah aku memerintahkan kamu untuk mengurung kamu? Siapa yang punya nyali untuk membebaskan kamu dari penjara? Aku hanya ingin minum beberapa gelas bersama ayahku. Kamu masih punya nyali untuk melanggar perintah sang Emperor. Melanggar perintah. Lalu apa? Putra Huai tampak sudah sangat bosan dengan hidupnya, dan dia ingin menghadap Putra Yan. Sang Emperor sangat marah, dan kamu masih punya nyali untuk menghindar. Biasa penjagaan kamu. Apakah kamu masih punya Emperor atau tidak? Dulu aku terlalu mengagumi kamu. Makanya aku mengikuti kamu. Berani sekali kamu. Apa rencanamu? Ya, kamu tidak punya belas kasihan. Jangan marah jika aku tidak punya kesetiaan. Putra mahkota itu tidak memiliki kemampuan dan kebaikan. Hanya karena dia adalah anak pertama. Kamu yang membuatnya menjadi putra mahkota. Dan bahkan dengan segala usaha yang aku lakukan, aku tidak bisa menjadi seorang putra yang tidak berguna di sampingnya. Apakah karena ibu saya? Apakah dia hanya berasal dari keluarga miskin? Dari mana kamu mendapatkannya? Apa yang kamu lakukan kepada putra mahkota? Apa gunanya meninggalkan seseorang yang tidak punya kemampuan? Ayah, dulu bukankah karena kamu gagal karena kemampuannya, bahwa aku yang kamu angkat? Bagaimana hasil pekerjaan ini bisa begitu bagus untukku? Bahwa ayah ini adalah... Takut? Takut? Apakah aku harus takut kepada kamu? Lucu. Aku hanya merasa niatmu tidak baik. Kamu hanya fokus pada menjadi putra mahkota dan politik. Aku hanya ingin memberi kamu peringatan. Niat buruk? Aku ingin menjadi putra mahkota. Apakah itu sudah buruk? Itu adalah lelucon yang sangat besar. Apa yang kamu lakukan kepada putra mahkota? Aku hanya membantu ayahku untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. Bukankah benar bahwa ayahku yang ingin menjatuhkan pangeran sejak dulu, tapi dia hanya takut pada kekuatan keluarga permaisuri? Kau bersekongkol untuk membunuh pangeran? Pangeran tidak punya kemampuan. Apa salahnya kalau aku membunuhnya? Kalau bukan karena kau yang begitu kejam padaku, bagaimana mungkin aku sampai seperti ini sekarang? Hatimu sangat keras dan sangat kejam. Kau tidak pantas menjadi pemimpin yang baik. Apakah aku yang kejam? Aku terjerumus ke dalam situasi ini karena kaulah yang mendorongku ke sini. Apa maksudmu? Para penjaga. Ayahku sedang mabuk. Ayah, tolong istirahatlah di istana Qian King. Apakah kau mencoba memberontak? Pangeran tidak adil. Apa salahnya kalau aku memberontak? Para penjaga. Tangkap pengkhianat ini. Para pengawal. Para penjaga. Tidakkah kau mendengarku? Shen Tiankuo. Kau tidak menuruti perintahku. Berhentilah berteriak. Para penjaga. Antarkan Kaisar kembali ke istana Qian King. Baik. Mohon, Yang Mulia. Oh, Shen Tiankuo, kau memang berani. Beraninya kau membantu Pangeran Huai memberontak? Ayah, kau tidak punya kemampuan. Jadi jangan salahkan para prajurit karena memilih pemimpin yang lebih pantas. Kembalilah segera ke istana Qian King. Aku sudah menyiapkan sup untuk mabukmu. Minumlah sup untuk mabukmu ini, dan meninggal dengan damai. Beraninya kau meracuni anggurku. Bawa dia pergi. Seorang kaisar yang terlalu lemah, yang mudah dimanipulasi, bau sekali. Tadi malam, larut malam perintah untuk berangkat ke perang sudah diumumkan. Seperti masih ada yang aneh. Itu tidak benar. Sebenarnya kami tidak ada di sana di medan perang. Apa yang terjadi? Aneh, mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Jangan buru-buru. Saat ini, sang kaisar dan putra mahkota tiba-tiba meninggal. Aku, sang raja, akan naik ke atas takhta. Siapa di antara kalian yang menolak?
Semua kita bersorak atas naiknya ke atas takhta dari Pangeran Huai. Para pemahamin, jika semua kalian memilih seorang pemimpin yang bijaksana, aku, sang raja, berjanji kalian bisa keluar dari ruangan dengan aman. Jika ada yang menolak, jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar. Itu pembunuhan raja dan pemberontakan. Kami tidak akan mengakui kamu. Ini buruk. Apa yang terjadi? Song Qingge, meskipun Nina Putri tidak tahu di mana kamu belajar permainan kotor ini, tetapi hanya sebuah bubuk pelarut dan bahkan seberapa dalam kekuatanmu, kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Sekarang aku khawatir. Tak bisa dipercaya kalian terjebak dalam perangkap Yunxi. Mereka gila. Kalian semua gila. Ada lagi yang ingin berbicara? Bagaimana mereka bisa tidak menerima nasib mereka, bahkan diambang kematian? Karena Fred not terima aja takdir ketika maut sudah di depan mata. Keluarga kami, keluarga Lu. Dia takkan pernah berlutut di hadapan kalian, orang-orang hina. Lepaskan aku, lepaskan aku! Yunxi, kamu masih punya waktu untuk berhenti sekarang. Belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Lucu, ketika Yang Mulia resmi naik takhta, akulah yang akan menjadi permaisuri. Bagaimana aku bisa berhenti sekarang? Pada hari dia naik takhta, orang pertama yang akan dia bunuh adalah kamu. Kamu tahu begitu banyak rahasianya dan banyak hal yang tidak bisa dia tunjukkan ke publik. Kamu pikir dia akan membiarkanmu hidup? Tidak mungkin. Yang Mulia tidak akan memperlakukan aku seperti itu. Kamu cuma iri padaku. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tuan Lu, bukankah kalian berada di tempat yang salah? Aku selalu berada di tempat yang seharusnya. Orang tua itu mungkin sudah punya hati nurani. Tuan Lu, apakah kamu sudah lupa hari-hari yang lalu dan aliansi kita? Tentu saja aku ingat. Itu cuma tipu muslihat, bujangan. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Kamu. Keluarga Lu tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Bunuh saja mereka. Jika kalian berani membuat keributan di sini, Ting Yuan tidak akan membiarkan kalian melarikan diri. Lu Ting Yuan, pergilah ke selatan. Kembalilah setelah mendapat kabar. Akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Pada saat itu, seluruh ibu kota akan berada. Sudah ada di dalam genggaman kita. Lu Ting Yuan tidak akan bisa masuk ke kota. Akan kulihat siapa yang berani. Kakak. Kakak, kau sudah kembali. Lu Ting Yuan, mengapa kau kembali? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kau ada di selatan? Bagaimana kau bisa kembali secepat ini? Untungnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi apa gunanya kau kembali? Sekarang Kaisar dan Putra Mahkota sudah mati. Siapa bilang aku mati? Kau tidak mati. Bukankah sudah kuberi kau anggur beracun? Aku mengerti. Sejak kau meluncurkan kampanye militer, semua ini hanyalah pertunjukan yang telah disepakati oleh Lu Ting Yuan dan Kaisar. Lu Ting Yuan tidak pernah pergi ke selatan, dan Kaisar, tentu saja, aku tidak yang menyerah begitu mudah. Dengan satu langkah ini, mereka mencapai 2 tujuan. Mereka benar-benar menjatuhkan Putra Mahkota tanpa mendapatkan reputasi kejam. Selain itu, mereka mendorong Raja Huai untuk mempertaruhkan segalanya. Dan mereka menangkap semua pemberontak Raja Huai sekaligus. Ayah, mungkin itu sulit bagimu. Syukurlah kau kembali. Semuanya terjadi sesuai rencana. Tuan Lu, apa maksudmu? Ayah. Ketika aku berperang, aku mohon beritahukan kepada Pangeran Huai segera. Kenapa begitu? Aku mengerti. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ayah, apakah kau benar-benar siap mempertaruhkan ini? Kesetiaan pada negara dan keluarga, hal-hal di hati. Aku tahu mana yang lebih penting. Aku jelas bisa membedakannya. Selain itu, dengan bantuan Song Qingge,
Aku jelas melihat kebohongan Cing Cing dan ibunya. Pergilah dengan tenang. Aku akan pastikan semuanya berakhir dengan baik untukmu. Jika bukan karena jaminanku yang berulang kali jaminan untuk kalian bahwa Ting Yuan pergi ke Nanjing, mungkin kalian tidak akan bertindak terburu-buru. Dan malam ini mungkin tidak akan berjalan semulus ini. Kau... Berani-beraninya kau menipuku? Panggil mereka, tangkap orang ini. Jangan sentuh aku. Kenapa denyut nadi sangat tidak stabil? Antidot untuk racun Huagusan. Dia belum makan? Racun ini tidak akan terlalu membahayakan aku. Sederhana saja, aku tidak bisa membuat. Gunakan magic dalam setengah hari. Aku di pedesaan beberapa hari ini. Aku sering mendengar ada orang yang terlalu sentimental. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan baik. Siapa? Pasti bukan aku. Aku makan semua dengan senang. Baiklah. Itu aku. Aku absen beberapa hari ini. Aku selalu memikirkan satu orang. Siapa yang kamu pikirkan, Yunzi? Makanya kamu takut memberikan hatimu tanpa arti. Aku takut, aku tidak bisa melewati malam ini. Jangan berpura-pura kamu tidak paham. Yungxi dan aku selalu tidak sadar. Hati aku hanya untuk satu orang. Perasaan aku hanya untuk kamu. Madam, tungku untuk memurnikan emas sudah siap di kamar rumah keluarga Lu. Madam dan aku, kita akan bersama. Ayo. Madam hanya memikirkan membuat pil-pil. Bikin barang tambahan juga tidak buruk.